Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita mengingat kembali mengenai beberapa saat yang akan kita hadapi dan pasti kita akan hadapi, yaitu masalah kematian. Masalah kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan semua orang saya kira tahu. Cuman masalah itu ada yang sadar dan ada yang tidak, bahwa kita ini mau mati sebenarnya. Tiap hari kita ini menuju mati, menuju kuburan. Banyak yang tidak sadar. Sepertinya kita masih hidup 1000 tahun lagi, ya Pak Parman ya. Padahal subhanallah, umur kita mungkin ya malaikat sudah mengintai, mungkin sudah datang untuk mencari informasi tempat dan sebagainya, ya, mengenai keberadaan kita sih, di mana kita akan meninggal, kapan dan sebab apa. Nah, itu semuanya akan kita lalui. Dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu akan dikembalikan. Al-Ankabut ayat 57. Hadirin sekalian, ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan mulai pagi ini kita akan terus ingat akan kematian yang akan kita hadapi, dan tidak ada yang terlewatkan satupun. Dan dimanapun. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Daqaiqul Akhbar dan kitab Sunan At-Tirmidzi juz 4 halaman 639, di sana menjelaskan bahwa ada 5 seruan kubur yang selalu diseru setiap hari kepada kita. Jadi kubur itu menyeru, memberitahukan, mengingatkan kita, orang-orang yang hidup ini, supaya apa? Supaya tidak lupa.
Tapi ya memang namanya manusia. Manusia itu diingatkan sekarang besok lupa. Kadang-kadang gitu. Besok diingatkan lagi, lusanya lupa. Dan itulah manusia. Dan memang manusia itu memiliki sifat yang paten, yaitu memiliki sifat salah dan lupa. Itu paten itu kan, semuanya kena itu. Iya, gudangnya malah gudang salah dan lupa. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita siasati. Karena Rasulullah sudah menyampaikan al-insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, kita harus mensiasati. Kalau tidak disiasati, ya benar-benar terjadi itu. Kita salah lagi, lupa lagi, salah lagi, lupa lagi. Kalau yang sadar dan mensiasati, maka setidaknya dikurangi salahnya, dikurangi lupanya, sehingga tidak semakin banyak, tapi semakin berkurang salahnya dan lupanya. Tidak banyak dari sekalian orang yang cermat dalam memahami ini. Menyikapi hadis ini tidak banyak orang yang cermat ini. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya ingin yuk kita cermati. Kita cermati dan kita siasati. Apa langkah-langkahnya? Apa strateginya supaya kita tidak terus-menerus terulang, salah lagi, lupa lagi, salah lagi, lupa lagi. Kemudian kalau ditegur, oh lupa terus, ya namanya juga manusia. Ya benar sih, ya benar nih manusia, lupa lagi, salah lagi. Tapi dimaksudkan dalam hadis ini adalah kita supaya berhati-hati, mensiasati, mencari jalan keluar untuk tidak terus-menerus salah dan lupa ini terjadi pada diri kita. Kalau sudah mentok, sudah berusaha, nah ini baru apa berbuat. Kita serahkan manusia mahalul foto manusia. Mau Pak diminum Pak, silakan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pada pagi hari ini saya mengajak diri saya dan mengajak bapak-bapak yang ada semuanya untuk mencermati, mensiasati hadis ini supaya kita terhindar selalu terjadi salah lagi, lupa lagi, salah lagi, lupa lagi. Apa ada caranya? Ada. Ada caranya supaya kita tidak banyak salah dan tidak banyak lupa. Nah ini yang penting kan realitanya. Ya. Bagaimana hadapinya? Yang pertama kita harus memahami dulu apa siasatnya itu supaya tidak terulang-ulang lagi salah
dan tidak terulang lagi, kita lupa. Kita bicara yang kecil aja, misalnya kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu perlu pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan macam-macam. Yang dari jauh, ya, perlu kendaraan dan sebagainya. Nah, untuk bisa kita mengikuti menuntut ilmu dengan baik, satu, kita ada semangat menuntut ilmu. Jadi semangat yang ada di hati kita itu timbul. Kemudian kita berdoa kepada Allah supaya ditetapkan untuk selalu bersemangat menuntut ilmu. Karena apa? Karena orang yang mau menuntut ilmu itu, ya, apalagi ilmu agama ini, ya, juga hanya orang-orang terpilih banyak yang mau datang itu. Kalau bahasa lainnya itu hanya orang-orang yang mau diundang oleh Allah dan yang Allah undang, yang Allah pilih. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, dalam kitab tersebut, ya, bahkan dijelaskan dalam Sunan At-Tirmidzi juga, bahwa 5 peringatan kubur setiap hari disampaikan pada kita. Kelihatannya kubur itu kan diem aja, ya, gak ada apa-apanya. Ternyata mereka itu berkata, mereka mengingatkan dalam hadis sahih 5 peringatan yang disampaikan kepada manusia. Kubur bilang, yang pertama, ana baitul wahdah, ya ayuhan nas, ana baitul wahdah. Saya ini, kata kubur, saya ini tempat kesendirian, rumah yang gak ada siapa-siapanya, tempat yang sunyi senyap sendiri. Terus coba kita renungkan sejenak, Masya Allah, di kubur tiap hari dia sampaikan, ana bayatul wahdah, saya ini tempat kesendirian, gak ada yang mau nemenin. Biarpun suami istri yang cinta begitu, ya, janji sehidup semati, Pak. Begitu meninggal salah satu, gak mau dikubur berdua, gak mau. Jadi betul-betul tempat sendirian, tidak ada yang lain. Ana baitul wahdah, saya adalah rumah kesendirian. Oleh karena itu, bawalah teman dari dunia. Itu saran dari kubur.
bawalah teman dari dunia agar kamu tidak sendirian dalam kubur itu. Dengan apa bawa teman cara itu? Apakah bawa istri, bawa anak, bawa batu? Bukan itu. Tetapi dengan banyak membaca Al-Quranul Karim. Ternyata di majelis taklim kita ini ada tadarus yang alhamdulillah luar biasa, ya. Luar biasa Pak. Berjalan dengan baik, tertib dan lancar. Saya anggap lancar lah. Macet-macet sedikit jalan, tapi boleh dikatakan lancar. Target khatam. Tiap 2 hari 3 hari khatam, 2 hari 3 hari khatam. Orang yang masuk tim tadarus Al-Quran MT05 nih Pak, jangan khawatir di kuburan sendirian Pak. Jangan khawatir, karena kubur sudah menyampaikan. Bawa teman. Siapa temannya itu? Yaitu banyak membaca Al-Quran Al-Karim. Al-Quran itulah akan menjadi teman di kuburan. Kan kebanyakan kita tahu tapi tidak menyadari Pak. Ya tahu begitu, tapi tidak ada action apa-apa. Nah sekarang kita mesti memahami, tahu, dan kita action. Terima kasih pada teman-teman yang aktif di majelis taklim RW05 ini dan di tadarus, tim tadarusnya yang luar biasa. Saya kira itu juga hanya orang-orang terpilih yang bisa menyelesaikan tadarus ya, dalam 2-3 hari di majelis taklim ini khatam. Ya. Ini orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang akan tidak kesepian nanti di kubur. Walaupun kita dikubur sendirian, ya, sebenarnya ada teman kita yang mengawal. Siapa? Al-Quranul Karim. Bahkan dalam salah satu hadis dijelaskan Al-Quran itu mengawal bukan saja di kuburan. Sebelum masuk kubur pun Al-Quran sudah berdiri di atas jenazah. Begitu segera Quran turun. Makanya alhamdulillah kita di tempat barat ini ada teman-teman tahfiz Quran, ya. Ada rumah tahfiz Quran. Insya Allah orang-orang yang soleh dan terus ya, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Ini adalah bagian dari kegiatan yang sangat baik dan memberikan kebaikannya itu menjalar. Dengan adanya tahfiz Quran, orang-orang yang selalu menekuni Quran ya, di RT kita, Pak Rizal, di RW kita, atau bahkan di kelurahan kita yang menekuni Al-Quran yang semacam ini ya, kita ini kena dampaknya Pak. Walaupun bapak-bapak mungkin tidak sadar ya, tapi kita kena dampak. Kenapa? Karena kebaikan ataupun keburukan itu akan ada dampak. Itu ada dampak.
sekalian. Hadirin sekalian, alhamdulillah ya. Jadi adik-adikku yang terus para pejuang-pejuang tahfiz Quran ya, ini berterima kasih kami semua dengan Anda. Teruskan, lanjutkan, dan jangan putus di jalan ya. Begitu selesai nanti Anda melanjutkan lagi di tempat lain, mengajar di tempat lain, dan terus dikembangkan ya, tahfiz Quran, baca Quran sangat baik dan benar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ana baitul zulam, kata kubur tadi. Kalau yang pertama ana baitul wahdah, saya rumah kesendirian, maka yang kedua ana baitul zulam ya, yaitu saya ini tempat yang gelap gulita. Tuh, jadi kubur mengingatkan, sudah sendirian gelap gulita. Kemudian kubur juga menyarankan, memberikan mengajari kita ya, supaya ada cahaya dalam kubur yang kamu sangat gelap itu, maka jadikanlah sholat malam, sholat tahajud dan sebagainya ya, di sepertiga malam. Itu juga orang terpilih lagi tuh yang melakukan itu, katanya orang yang terpilih lagi, nggak semuanya bisa itu. Nah, kalau kita tahu ada orang yang rajin seperti itu, kita dekati, Pak. Supaya kita ketularan, kita dapat dampak. Jadi kita mencari sahabat yang baik, yang soleh, itu penting. Kalau sahabat kita yang rajin bangun malam, sholat malam, ya, nah ini salah satu yang pertimbangan kita juga untuk selalu kita dekati orang yang rajin baca Quran, kita dekati. Kemudian seruan yang ketiga, ana baitut turab, kata kubur, saya ini adalah rumah atau tempat yang berdebu, tempat tanah. Masya Allah ya. Mungkin bapak-bapak sering melihat orang yang dikubur itu ya, yang dikuburkan itu. Coba kita sekali-kali betul-betul merenung. Sekarang kita mengantarkan si A, si B, si C masuk ke dalam liang kubur. Suatu saat diri kita yang dimasukkan ke situ. Nah, kita ingat panggilan, seruan dari kubur yang 5 ini ya. Nah, ingat yang 5 ini ya. Insya Allah dengan ingat yang 5, kemudian kita mengantisipasinya, kita akan mendapatkan cahaya, mendapatkan teman di alam kubur. Maka dari itu oleh kubur diingatkan bawa tempat tidur ke kubur itu.
dari dunia. Sudah ketahuan dikubur gak ada tempat tidur, tapi kamu datang nyelonong aja gak bawa apa-apa. Kubur sudah mengingatkan ini. Apa tempat tidurnya itu? Bawalah amal soleh, amal kebajikan. Selalu berpikir setiap hari, bagaimana saya bisa berbuat baik, bagaimana saya berbuat kebajikan, bagaimana saya bisa berbuat menyenangkan orang lain, bagaimana hidup ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini orang-orang yang selalu berpikir positif dan bagaimana menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Memang kita diperintah untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu ada pepatah, jadilah kamu hidup di dunia ini seperti an-nahl. Apa itu? Tahu lembah ya Bapak ya, Mas Uyan, seperti lembah. Lembah itu binatangnya kecil, tapi memberi manfaat kepada kita luar biasa. Di antaranya madu, yang papar ya. Madu yang kita minum itu subhanallah banyak khasiatnya, bahkan obat segala macam penyakit. Madu dan air putih hangat. Nah, madu yang diproduksi oleh tawon ini ya, betul-betul Allah perintahkan kepada tawon untuk membuat ini, membuat itu, memproduksi ini, produksi itu dan sebagainya. Dan dia selalu hinggap ke tempat-tempat yang baik-baik, bunga-bunga yang indah, kemudian bermanfaat bagi orang lain, bagi makhluk lain. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, makanya kita diperintahkan hiduplah seperti lembah, tidak merusak lingkungan, tapi terus ya, berpikir bagaimana supaya bisa bermanfaat, hidupnya di lingkungannya itu bermanfaat. Ya sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi kita terus semuanya menuju satu titik, yaitu memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Jadi kalau kita sudah berpikir begitu, insya Allah kita akan berbuat negatif itu tercegah. Berusak ini nanti, berbahaya ini, tidak jadi dilakukan. Salah kita kalau begini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, kemudian pada seruan berikutnya kubur menyeru lagi, ya ayuhan nas ana baitul afani, saya adalah rumah tempat kumpulan binatang buas. Sudah diperingatkan itu ya, kita oleh kubur. Kubur sekecil itu, tapi sudah kita diingatkan, awas hati-hati,
Di sini ini di kubur ini tempatnya binatang buas. Maka bawalah benteng atau perisai di dunia agar kau selamat dari binatang buas, kata gubernur. Yakni perbanyak membaca atau mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita dianjurkan, Pak, segala sesuatu perbuatan baik, segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa itu, karena itu akan menjaga dari gangguan-gangguan dan bahaya-bahaya yang besar maupun kecil. Dan orang yang mengamalkan Bismillah terus-menerus setiap bergerak mengawali perbuatan dan sebagainya, maka terjaga dari gangguan binatang buas yang ada di dalam kubur itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, kemudian seruan yang berikutnya, ana baitus su'ali munkar wa nakir. Saya adalah rumah atau tempat pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nah, kita sudah tahu itu. Dari dulu, dari kecil kita sudah tahu. Nanti ada pertanyaan munkar dan nakir di kubur itu. Kubur mengatakan, banyaklah mengamalkan atau membaca tahlil. Kita dianjurkan, Pak, baca tahlil, Pak. Sebanyak-banyak baca tahlil, sering-sering baca tahlil. Perbanyaklah membaca tahlil, perbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niscaya kita dapat menjawab pertanyaan munkar dan nakir itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, itulah beberapa hal 5 peringatan kubur kepada kita yang insya Allah kalau kita betul-betul pahami, kita renungkan, kemudian kita amalkan, insya Allah kita selamat. Ya. Masuk pintu pertama, Pak. Kubur itu pintu pertama, kita memasuki alam-alam berikutnya. Makanya disebut alam barzakh, alam pemisah, batas dunia akhirat. Akhirat dimulai dari kubur. Di kubur ada siksa, ada nikmat. Mari kita pelajari betul-betul, kita kaji betul-betul, kita pahami, kita amalkan. Apa seruan kubur itu yang 5 itu? Dan apa action kita untuk mengantisipasinya? Ini mudah-mudahan kita selalu ingat, dan kita ingatkan diri kita sendiri, ingatkan kepada keluarga kita untuk selalu menjaga nasihat kubur ini yang sangat penting, sehingga kita dapat selamat di alam kubur ini dan selamat pada alam-alam berikutnya. Seperti kita ketahui, alam itu ada 5, mulai dari alam arwah, alam rahim, alam dunia. Tempat bermain kita ini ada di alam dunia ini. Kita sekarang ini kita sedang bermain di Pak Prabowo. Ya, alam dunia.
Alam yang ketiga, salah kita bermain Pak, sudah selanjutnya gawat, rugi, menyesal. Ya Allah, laula akhirtani illa ajalin qarib fasaddaqtu aku minas sholihin. Itu dalam Al-Quran. Peringatan kubur yang 5 ini ya, perlu mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita semuanya selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya para pengurus dan aktivis Majelis Taklim RW 5 ya, tidak bosan-bosannya terus berjuang menuntut ilmu. Dan Bapak Lurah, terima kasih ya, kehadirannya selalu memberikan dorongan ya. Kehadiran Bapak bukan hanya sekedar Bapak hadir, tapi memberikan dorongan motivasi kepada kita. Insya Allah pahalanya juga luar biasa. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.